Setiap partai politik yang ingin bertarung dalam pemilu wajib memiliki setidaknya 30% pengurus yang perempuan. Hal ini termaktub dalam Undang-Undang Pemilu Nomor 7 Tahun 2017. Ketentuan 30% keterwakilan perempuan itu hanya diukur dari kepengurusan pusat. Kepengurusan di tingkat provinsi dan kabupaten belum menjadi perhatian. Masalah tidak hanya kepengurusan. Keterwakilan perempuan di badan legislasi juga di bawah 30%. Peran perempuan dalam pemilu menunjukkan penguatan aspek pragmatis pada parpol. Para peserta pemilu itu hanya berorientasi pada aspek elektabilitas dan kekuatan modal. Dari partai Hanura. Akan tetapi pada pelaksanaan pemilu 2019 keterwakilan perempuan ini kembali meningkat, yaitu bahkan 2 kali lipat dari pemilu 2009, yaitu berjumlah 4 orang. Selain berdasarkan hasil pemilu ini, pada pertengahan ataupun 13 Oktober 2020 ada PAW atau penambahan 1 anggota Dewan Perempuan di DPRD Aceh Tengah. Artinya pada saat ini keterwakilan perempuan yang ada di Aceh Tengah sudah berjumlah 5 orang, yaitu Suryati Waas dari Partai PDIP, Carmina dari Partai Demokrat, Susilowati dari Partai PKS, Desi Novita Andreini dari Partai PDP, dan Nur Hidayah dari Partai PKB. Nah, berdasarkan hasil yang telah saya dapatkan, di mana peningkatan keterwakilan perempuan di Aceh Tengah ini disebabkan karena 2 faktor. Yang pertama, adanya motivasi dari partai politik terhadap perempuan untuk menjalankan kebijakan afirmasi, yaitu mengenai kebijakan yang mengharuskan setiap partai politik itu harus ada 30% keterwakilan perempuan atau kepengurusan perempuan. Yang selanjutnya, faktor penyebab meningkatnya keterwakilan perempuan di Aceh Tengah ini karena para calon anggota Dewan Perempuan ini telah memiliki berbagai strategi, yaitu menyuarakan dan memperjuangkan hak-hak perempuan, mendekati langsung atau memperkuat sosialisasi kepada kalangan perempuan. Nah, setelah adanya kelima anggota Dewan Perempuan ini, apakah mereka dapat membawa perubahan kepada masyarakat Aceh Tengah ataupun kepada perempuan Aceh Tengah? Maka jika mereka dapat membawa perubahan, otomatis pada pelaksanaan pemilu yang akan datang tidak menutup kemungkinan bahwa keterwakilan perempuan di Aceh Tengah akan meningkat lagi. Akan tetapi sebaliknya, jika keterwakilan perempuan ini tidak dapat membawa perubahan bagi masyarakat Aceh Tengah atau perempuan Aceh Tengah, maka tidak menutup kemungkinan bahwa keterwakilan perempuan pada pelaksanaan pemilu selanjutnya akan menurun. Nah, dari hal ini menarik perhatian saya untuk mengkaji mengenai faktor lain terhadap peningkatan keterwakilan perempuan dan sejauh manakah para anggota Dewan Perempuan ini dapat mengakomodir kepentingan perempuan di Aceh Tengah. Dan kedua hal ini merupakan fokus daripada penelitian saya. Pemerintah Kota Banda Aceh telah merencanakan relokasi pedagang ikan di Penayung ke Lam Dingin sejak beberapa tahun terakhir. Termasuk gedung pasar Gemilang Lam Dingin juga telah dibangun sejak tahun 2017 dan di tahun ini akan segera ditempati untuk membenahi sudut Kota Banda Aceh. Salah seorang pedagang ikan Pasar Penayung, Musliadi, mengatakan 75% pedagang ikan, daging, dan sayur tidak mau dipindahkan ke tempat baru. Namun untuk mentaati peraturan pemerintah, maka semua memilih setuju. Tapi kalau usahanya tidak laku, maka akan kembali lagi ke Pasar Penayung. Terletak di Kampung Lam Dingin, Kota Banda Aceh. Tepat di bulan Juli tahun 2020, pasar ini resmi beroperasi setelah Sekda Provinsi Aceh melakukan peresmian. Inilah geliat Pasar Mahira yang bisa kita lihat banyak orang berbelanja di sini. Merupakan pasar pindahan dari aktivitas pasar dari Pasar Penayung. Langsung saja saya akan mempresentasikan hasil dari penelitian saya terkait dengan judul Implementasi Kebijakan Relokasi Pasar Penayung ke Pasar Al-Mahira Lam Dingin, Kota Banda Aceh. Jadi untuk latar belakangnya, pada awalnya pemerintah Kota Banda Aceh membuat sebuah kebijakan tentang relokasi pasar.
di mana awalnya pasar tersebut berada di pusat perkotaan yang kemudian akan direlokasikan ke kawasan pesisir pantai di Gampong Lamdingin, Kecamatan Kuta Alam, Kota Banda Aceh. Keinginan pemerintah Kota Banda Aceh untuk merelokasi pasar tersebut sudah ada sejak tahun 2016, namun hal ini tidak berjalan dikarenakan tidak adanya landasan hukum yang menaunginya. Maka pada tahun 2017 dikeluarkanlah Perwal nomor 26 tahun 2017 tentang penataan dan pembinaan pasar rakyat, toko tradisional dan swalayan. Hal ini dilakukan guna mewujudkan penataan kawasan kota menjadi lebih baik, dikarenakan kawasan Penayung kondisinya sudah sangat sempit, kotor, sehingga kawasannya perlu untuk ditata ulang. Jadi nantinya dari relokasi ini akan menjadikan kawasan Penayung sebagai pusat wisata kuliner di samping fungsi utamanya untuk usaha kelontong dan fashion. Kemudian berdasarkan hasil yang saya dapat, relokasi ini terkesan tergesa-gesa dan dianggap mengalami cacat hukum karena pada Perwal nomor 26 tahun 2017 yang ditandatangani langsung oleh Bapak Aminullah Usman selaku Wali Kota Banda Aceh, jelas bahwa Al-Mahirah Lamdingin belum ditetapkan sebagai pasar, serta pasar Kartini dan sejumlah pasar lainnya yang berada di kawasan Penayung hingga saat ini masih berstatus sebagai pasar rakyat. Adapun jumlah pedagang yang direlokasi dari pasar Penayung adalah sebanyak 738 orang, di mana pasar Al-Mahirah sendiri dapat menampung hingga 789 lapak jualan. Berdasarkan hasil observasi awal saya di lapangan, setelah direlokasi, para pedagang banyak mengalami keluhan karena diantaranya pasar yang masih sangat kotor, drainase yang belum ada, dan akses jalan yang sangat becek jika hujan turun. Selanjutnya untuk fokus penelitian saya berfokus pada proses implementasi kebijakan relokasi pasar Penayung ke pasar Al-Mahirah serta dampak yang ditimbulkan dari upaya relokasi pasar bagi pedagang. Untuk rumusan masalahnya ada dua, yaitu bagaimana proses implementasi kebijakan relokasi pasar Penayung ke pasar Al-Mahirah oleh pemerintah Kota Banda Aceh. Dan yang kedua, apa saja dampak bagi pedagang akibat relokasi pasar yang dilakukan oleh pemerintah.